Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, teman-teman semuanya, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan praktikum dengan menggunakan e-Views, yaitu adalah dengan menggunakan data panel. Nah, mungkin kalau teman-teman sebelumnya pernah melakukan praktikum, yaitu dengan data cross section dan juga dengan data time series, hari ini kita akan melakukannya dengan menggunakan data panel. Nah, apa sih itu data panel? Jadi data panel itu merupakan gabungan antara data runtut waktu atau time series dengan data silang atau cross section. Jadi di data panel ini dia penggabungan antara data time series dan juga dengan data cross section. Nah, seperti apa sih contohnya? Nah, biasanya pada data time series ini kan merupakan data yang terdiri atas satu atau lebih variabel yang akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu, ya kan? Nah, sedangkan pada data cross section itu merupakan data observasi dari beberapa observasi dalam satu titik, sehingga penggabungan antara beberapa waktu periode tadi dengan beberapa data observasi, itulah yang disebut dengan data panel. Sehingga dalam pemilihan data panel dalam suatu penelitian itu dilakukan karena adanya penggunaan rentang waktu beberapa tahun dan juga pada banyak perusahaan. Nah, berikut adalah contoh dari data panel. Teman-teman bisa melihat di sini, misalkan di sini ada studi kasus pada 5 bank umum syariah yang ada di Indonesia. Nah, nanti kita akan mencoba meneliti gitu ya, apakah terdapat pengaruh antara FDR, NPF, dan juga BOPO terhadap ROA. Jadi, FDR, NPF, dan BOPO serta ROA ini merupakan rasio-rasio yang ada di dalam keuangan. Jadi, memang biasanya pada penggunaan data panel ini adalah pada teman-teman yang mengambil di konsentrasi keuangan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dengan data yang tersaji sebagai berikut, teman-teman bisa lihat ya di sini bahwa ada banyak perusahaan, lebih dari satu. Jadi kan kalau di time series itu kan teman-teman hanya fokus pada satu perusahaan saja gitu ya. Tapi dalam kurun waktu tertentu gitu ya. Nah, kalau misalnya di data panel, di sini perusahaannya tuh lebih dari satu gitu ya, atau objek penelitian kita tuh lebih dari satu. Nah, di sini objek penelitian kita yaitu adalah ada 5 bank umum syariah yang ada di Indonesia. Yang akan kita teliti sebagai studi kasus di sini adalah ada Bank Muamalah Indonesia, kemudian ada Bank Aceh Syariah, kemudian ada Bank BCA Syariah, kemudian ada Bank Panin Dubai Syariah, dan juga Bank Victoria Syariah. Nah, ini adalah kelima bank yang akan menjadi objek penelitian kita, dan kita akan melakukan periodenya penelitian ini yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Sehingga nanti untuk pertama sekali teman-teman wajib ya nanti untuk membuat tabel seperti ini. Jadi teman-teman buatkan terlebih dahulu nama perusahaannya apa atau objek penelitiannya ada apa saja. Kemudian biasanya kalau di sini saya selalu menggunakan singkatan dari masing-masing objek penelitian itu. Misalkan di sini contohnya kayak Bank Muamalat Indonesia. Di sini saya singkatnya menjadi BMI gitu ya, kemudian ada Bank Aceh Syariah, saya singkatnya BAS, ada BCA Syariah, saya singkatnya dengan BCAS, kayak gitu ya. Ada Bank Panin Dubai Syariah dengan BPDS dan Bank Victoria Syariah dengan BVS. Nah, setelah itu kita masukkan periodenya tadi dari 2019 sampai 2023 dan itu sama kita lakukan perulangan untuk masing-masing
objek penelitian kita selanjutnya, gitu ya. Jadi semuanya sama, kita buat periodenya dari 2019 sampai 2023. Setelah itu kita masukkan, angka-angka yang menjadi variabel independen kita, mulai dari X1-nya tadi adalah FDR, kemudian X2-nya adalah NPF, X3-nya adalah BOPO, dan Y-nya adalah ROA. Nah, sehingga berikut adalah data yang tersaji secara utuh ya, untuk, variabel-variabel yang akan kita teliti, yaitu pada 5 bank umum syariah, dengan kita akan melihat variabelnya ada FDR, NPF, BOPO, dan juga ROA, seperti itu. Nah, sebelum kita melakukan pengujian di atas, alangkah baiknya kita mengetahui dulu bagaimana kerangka berpikir dari penelitian kita. Nah, dalam kasus kita tadi, maka kita dapatkan kerangka berpikir kita adalah sebagai berikut, ya. Jadi ada 3 variabel independen dan ada satu variabel dependen. Dengan kita lihat di sini, panah yang pertama menunjukkan adalah hipotesis yang pertama, ini panah yang kedua menunjukkan hipotesis yang kedua, dan yang ketiga, anak panah ketiga ini menunjukkan hipotesis yang ketiga, dan ini adalah hipotesis yang keempat, seperti itu. Sehingga dengan berdasarkan kerangka pemikiran yang kita miliki ini, maka kita bisa membuatkan hipotesis dari penelitian ini. Yang pertama adalah kita buatkan untuk H01 dan HA1, di mana untuk H01 adalah variabel FDR tidak berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia. Untuk HA1 kebalikannya, yaitu adalah variabel FDR berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia, gitu ya. Atau teman-teman bisa menambahkan kata misalnya variabel FDR tidak berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Nah, seperti juga boleh ya. Dan ini teman-teman lakukan hal yang sama untuk hipotesis, pasang hipotesis yang kedua di H02 dan di HA2, selanjutnya sampai di H04, HA4. Nah, teman-teman bisa baca untuk masing-masing hipotesis dalam penelitian ini. Itu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah yang membedakan antara penelitian dengan data time series dan juga cross section. Jadi kalau misalnya pada pengujian kita nanti ini menggunakan data panel, maka ada tahapan pertama yang harus kita lakukan, yaitu adalah teman-teman melakukan tahapan pemilihan model. Nah, di sini saya sudah membuatkan tabel yang bisa memudahkan teman-teman nanti untuk memutuskan kira-kira model manakah yang sesuai atau tepat dengan penelitian yang nantinya akan teman-teman lakukan, seperti itu ya. Nah, jadi di sini pemilihan model yang pertama sekali kita akan lakukan yang namanya adalah uji Chow. Jadi, jika nanti pada uji CO ini kita dapatkan bahwa misalnya nilai dari probability-nya ini adalah lebih besar dari 0,05, maka kita akan sebut dia keputusan yang terpilih atau model yang terpilih adalah CEM atau Common Effect Model. Singkatan dari CEM itu adalah Common Effect Model. Nah, tapi kalau misalnya nanti nilai probabilitasnya itu adalah kurang dari 0,05, maka model yang terpilih adalah model FEM. Nah, ketika misalkan nanti yang terpilih baik CEM maupun FEM, maka selanjutnya nanti akan kita lakukan dia adalah uji Hausman. Seperti itu ya. Apabila nanti didapatkan dari hasil uji Hausman, probabilitasnya itu adalah lebih besar dari 0,05, maka model yang terpilih adalah REM. Namun kalau probabilitasnya ini adalah kurang dari 0,05, maka yang terpilih adalah FEM.
Nah, selanjutnya adalah uji Lagrange multiplier. Di sini, dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka yang terpilih adalah CHAM, sedangkan kalau nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka yang terpilih adalah RAM. Nah, tadi kalau CHAM itu adalah Common Effect Model, FEM ini adalah Fixed Effect Model, kemudian kalau RAM ini adalah Random Effect Model. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sebelum nanti teman-teman melakukan uji asumsi klasik mungkin ya seperti kalau misalnya dalam tutorial kita misalnya dengan menggunakan data time series ya sudah langsung pada uji asumsi klasik, maka kalau penggunaan data panel ini, pertama sekali teman-teman harus melakukan uji model. Nah, kalau misalnya pada data cross section, biasanya teman-teman akan melakukan uji kelayakan data gitu ya, dengan melakukan uji validitas dan juga reliabilitas, baru selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Nah, kalau di data panel, ciri khasnya adalah dilakukan pemilihan model terlebih dahulu, baru selanjutnya teman-teman melakukan uji asumsi klasik, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melakukan, tutorial dengan menggunakan eViews ya, teman-teman. Oke, teman-teman siapkan terlebih dahulu, eee, aplikasi eViews-nya ya. Dipersiapkan dulu untuk aplikasi eViews-nya, bisa dibuka terlebih dahulu.